Perkenalkan, saya Arya Bima Primara Harjo, NIM 150-17133. Saya Kevin Putra, NIM 150-17122. Kakak Diatma Widya Maharta. Saya Nadifa Fadila, NIM 150-17125. Hari ini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan konstruksi terkait analisis metode pelaksanaan konstruksi struktur bawah, yaitu pekerjaan board pile dengan steel casing dan campuran bentonite. Sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui bahasan-bahasan apa saja yang akan dibahas oleh video ini. Untuk topik bahasan yang pertama adalah latar belakang dan tujuan dari adanya analisis metode pelaksanaan konstruksi suatu pekerjaan. Yang kedua adalah faktor pemilihan metode pekerjaan. Yang ketiga adalah gambaran umum dan pekerjaan yang ditinjau. Yang keempat adalah metode analisis produktivitas dan biaya dari suatu pekerjaan yang ditinjau. Yang kelima adalah komparasi metode dari kedua pekerjaan yang ditinjau. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan, diperlukan perencanaan yang matang dalam segi metode pelaksanaan, penjadwalan, dan estimasi biaya, agar nantinya suatu proyek dapat dinyatakan efektif dan efisien. Seluruh rangkaian penjadwalan dan estimasi biaya bergantung pada suatu perencanaan metode pelaksanaan konstruksi yang ingin digunakan. Maka dari itu, pada suatu proyek perlu ditinjau pilihan atau alternatif metode pelaksanaan yang terbaik bagi kondisi yang ada. Dengan begitu, pada analisis kali ini kami akan bertujuan untuk menentukan alternatif metode pelaksanaan konstruksi yang akan digunakan pada suatu pekerjaan tertentu, menentukan pemilihan alat berat yang akan dipakai, menentukan analisis produktivitas alat berat yang akan dipakai, menentukan analisis biaya yang harus dikeluarkan, serta pada akhirnya kami akan menentukan metode pelaksanaan pekerjaan mana yang paling efektif untuk suatu pekerjaan tertentu. Ada beberapa faktor-faktor yang kami jadikan pertimbangan dalam pemilihan metode pekerjaan. Dalam kasus ini yaitu metode pekerjaan struktur bawah. Yang pertama, aspek teknologi. Pada zaman sekarang, aspek teknologi sangat berperan dalam suatu proyek konstruksi. Oleh karena itu, efek dari penggunaan teknologi tersebut harus diperhatikan apakah memberikan efek buruk atau baik bagi suatu pekerjaan konstruksi. Kedua adalah persyaratan teknis. Suatu metode pekerjaan akan dipilih apabila memenuhi beberapa persyaratan teknis. Antara lain adalah dokumen metode pelaksanaan pekerjaan proyek yang tentunya harus lengkap dan jelas sesuai dengan informasi-informasi yang diperlukan. Perlu diketahui juga apakah proyek tersebut dapat dijalankan dengan aman dan efisien. Yang ketiga adalah persyaratan ekonomis. Apakah bisa berjalan dengan biaya yang murah, wajar, artinya tanpa korupsi ataupun tindakan kotor lainnya, dan efisien. Bisa dibilang persyaratan ekonomis ini menjadi salah satu persyaratan utama yang dijadikan penentu dalam menentukan suatu pekerjaan konstruksi. Dan biasanya dilakukan proses bidding atau pelelangan untuk menemukan tender yang dapat mengerjakan proyek dengan biaya paling murah namun tetap masuk akal. Selanjutnya adalah persyaratan non-teknis. Yang dimaksud dengan persyaratan non-teknis antara lain adalah kemungkinan apakah proyek tersebut dapat dilakukan pada lokasi yang telah ditentukan tanpa adanya tentangan oleh lingkungan setempat ataupun tentangan secara hukum. Yang terakhir adalah manfaat positif dari konstruksi. Engineer zaman sekarang sudah diajak untuk menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam konstruksi, dan salah satu implementasinya adalah Green Building Development. Green Building Development itu sendiri adalah suatu metode untuk mengaplikasikan prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga bangunan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat dan bukan malah merugikan bagi lingkungan sekitar. Proyek yang akan kami tinjau merupakan proyek pusat perbelanjaan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang. Bangunan ini merupakan bangunan dengan tipologi komersial berbasis lifestyle center yang menitikberatkan pada suasana bersantai dan rekreatif. Pekerjaan yang akan kami tinjau dari proyek ini merupakan pekerjaan struktur bawah, lebih spesifiknya lagi merupakan pekerjaan pondasi board pile. Pada proyek ini terdapat 580 titik board pile dengan kedalaman 36 meter. Pekerjaan pondasi board pile dapat dilakukan dengan dua metode yang akan dibandingkan, yaitu pekerjaan pondasi board pile dengan bantuan steel casing dan pekerjaan board pile dengan campuran bentonite untuk perkuatan. Metode pertama yang ditinjau adalah metode pekerjaan pondasi board pile dengan steel casing.
biasanya dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu pertama pengukuran. Pengukuran ini biasanya dilakukan oleh surveyor, kemudian diberikan tanda di lokasi pengeboran tersebut. Selanjutnya yang kedua itu adalah tahap pengeboran. Pengeborannya ini pertama dilakukan dengan pre-boring menggunakan auger dengan diameter sesuai dengan ukuran bore pile-nya. Kemudian sejalan dengan pengeborannya dilakukan pemasangan casing sementara sepanjang bore pile yang telah direncanakan. Yang ketiga itu adalah pembersihan lubang bor. Pembersihan ini dilakukan menggunakan bantuan alat cleaning bucket. Selanjutnya itu adalah tahap pemasangan tulangan piles. Tulangan ini nanti diangkat menggunakan crane dengan posisi tegak lurus terhadap lubang bor. Selanjutnya itu adalah tahap pengecoran. Pengecorannya ini dilakukan dengan teknik tremie. Jadi betonnya itu dialirkan menggunakan truk konkrit pump ke dalam bucket yang udah disambung dengan pipa treminya. Jadi pipa treminya ini dimasukkan sampai ke dasar galian, lalu pengecoran dilakukan dengan beton yang ready mix. Selanjutnya itu adalah pemotongan board piles, ini tahap yang terakhir. Jadi sebelum dilakukan pemotongan, casingnya dicabut dulu perlahan. Nah, dalam proyek pusat perbelanjaan Sudirman ini, pemotongan board pile dilakukan secara manual. Jadi untuk mengoptimasi biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya adalah rencana pemakaian alat. Jadi alat yang digunakan pada pekerjaan board pile ini adalah boring machine seri Sani SR 180 tahun 2011. Dengan spesifikasinya adalah sebagai berikut. Selanjutnya itu adalah perhitungan produktivitas. Nah, untuk menghitung produktivitas kita itu butuh tahu dulu cycle time untuk satu pekerjaan itu berapa. Nah, cycle time ini tuh dibagi jadi waktu persiapan, waktu pre-boring, waktu instalasi temporary casing, waktu boring, waktu pemasangan tulang, waktu pemasangan tremie tube, waktu pengecoran, waktu pelepasan tremie tube, waktu pelepasan temporary casing, dan yang terakhir itu adalah waktu mobilisasi. Produktivitas itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya cuaca, kondisi peralatan, keahlian tenaga kerja, dan lain-lain. Maka perlu adanya faktor pengali nilai produktivitas yang berfungsi untuk merepresentasikan produktivitas itu dengan keadaan real di lapangan. Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan, produktivitas itu adalah kedalaman dibagi cycle time dikali sama faktornya. Jadi produktivitas yang didapat itu adalah 3,45 meter per jam. Diketahui total biaya langsung itu adalah sebesar Rp5.291.330. Nah, untuk perhitungan biaya tidak langsung diambil 17% dari biaya langsungnya sehingga didapatkan Rp818.776. Oke, secara umum tahapan metode pekerjaan board pile dengan bentonite itu hampir sama dengan mesin baja. Yang pertama ada tahapan pengukuran, yang kedua pengeboran, yang ketiga pemasukan bentongan semen slurry. Selanjutnya yang keempat, terdapat pembersihan lubang bor dan pemasangan tulangan pile, kemudian pengecoran beton, dan yang terakhir adalah pemotongan board piles. Nah, tahapan pekerjaan board pile itu dibagi dalam beberapa tahap. Yang pertama untuk persiapan, kemudian boring dan penambahan bentonite, selanjutnya pemasangan tulangan, kemudian pemasangan tremie tube, kemudian pengecoran, kemudian pelepasan tremie tube, dan terakhir yaitu mobilisasi ke tempat selanjutnya. Nah, kemudian biaya langsung dan biaya tak langsung yang telah didapatkan itu dapat dijumlahkan sehingga kami mendapatkan angka sebesar Rp5.283.000 per jam. Pengambilan keputusan final terkait pemilihan metode pekerjaan sebenarnya dilakukan oleh owner, sehingga kontraktor hanya bisa memberikan saran dan pertimbangan terkait
kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode. Setelah melakukan perbandingan dan pertimbangan, kami memilih menggunakan metode pekerjaan A, yaitu pekerjaan board piles dengan steel casing. Alasan-alasannya adalah karena ketika dibandingkan nilai produktivitas dan biayanya, tidak didapatkan perbedaan yang signifikan antara kedua metode tersebut, sehingga kami melanjutkan pertimbangannya dan penentuannya dari aspek kemudahan pekerjaan di lapangan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dilihat dari aspek kemudahan, metode A relatif lebih unggul dikarenakan tidak membutuhkan pekerja dengan keahlian khusus. Penyimpanan silinder baja juga seharusnya sudah umum, walaupun memang membutuhkan tempat yang lebih besar, dan juga tidak dibutuhkan perhatian lebih untuk penyimpanan casing baja dibandingkan dengan penyimpanan bentonite. Oleh karena itu, pada akhirnya kami memutuskan memilih metode pekerjaan A, yaitu metode pekerjaan board piles dengan steel casing.